Chapter 1006, Seorang Pria Tua yang Marah. Jiang Chen bisa tahu bahwa ada sejarah panjang di antara mereka. Tuan Peng yang terhormat sedang mengungkapkan kebenciannya kepada penguasa pagoda Feluriam, tetapi orang dapat mengatakan dari suaranya bahwa dia tidak hanya membenci kebencian pada mendiang tuan. Sebaliknya, itu adalah campuran aneh rasa terima kasih dan dendam. Baiklah, masa lalu harus tetap di masa lalu. Anak muda, siapa namamu? Petik 2. Jiang Chen ingin memberitahu pemiliknya nama palsu, tetapi ia segera menyadari bahwa tidak perlu melakukannya di dalam pagoda. Anak muda ini bernama Jiang Chen, tetapi karena alasan tertentu, aku sekarang akan pergi dengan nama Zensi. Aku adalah Tuan Muda Gunung Pifau Suci dari ibu kota Feluriam. Petik 2. Gunung Merak Suci. Tetua menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Senior, kamu belum pernah mendengar tentang Gunung Merak Suci. Jiang Chen sangat terkejut. Apakah itu aneh? Tanya Tuan Peng yang terhormat sebagai tanggapan. Jiang Chen tersenyum kecut. Gunung Merak Suci adalah faksi yang berkuasa saat ini dari Feluriam Capital. Mereka telah menjadi penguasa selama ribuan tahun. Petik 2. Hanya beberapa ribu tahun. Tuan Peng yang terhormat tertawa. Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku terkurung di sini? Menurut perkiraan aku yang sederhana, aku sudah berada di sini selama lebih dari 150.000 tahun. Ingat, ini hanya perkiraan sederhana. Terakhir kali seorang jenius berhasil memasuki 6 istana warisan adalah lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Jiang Chen segera menangkap makna di balik kata-katanya. Bagi warga ibu kota, Gunung Merak Suci tampak seperti faksi dengan sejarah yang sangat panjang. Bagaimanapun, banyak generasi telah datang dan pergi sejak Kaisar Pifau berkuasa beberapa ribu tahun yang lalu. Rentang waktu ini sangat kecil jika dibandingkan dengan seluruh sejarah Feluriam Capital. Jenius terakhir yang berhasil memasuki 6 istana warisan melakukannya lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Gunung Merak Suci mungkin tidak ada saat itu. Bahkan jika itu terjadi, itu mungkin faksi dengan kekuatan kecil. Jiang Chen tidak terlalu kewalahan oleh rentang waktu yang besar. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang hidup selama jutaan tahun. Beberapa ratus ribu tahun masih lama, tetapi tidak cukup mengejutkannya. Tuan Peng yang terhormat sedikit terkejut ketika dia melihat reaksi lembut Jiang Chen. Jiang Chen, kamu tampaknya tidak kaget dengan rentang waktu yang besar. Apakah anak muda seperti kamu benar-benar tahu apa yang diperlukan? Petik 2. Tentu saja, jawab Jiang Chen dengan lembut. Ya, benar. Tuan Peng yang terhormat merasa skeptis. Jika kamu tahu, mengapa kamu memiliki reaksi yang hambar setelah mendengar angka astronomis seperti itu? Dua jenius yang dia temui sebelumnya sangat tercengang ketika mereka mendengar jumlah tahun bermain. Yang terhormat senior, haruskah aku menunjukkan ekspresi yang terlalu berlebihan agar kamu puas? Jiang Chen tersenyum kecut. Tetua itu kehilangan kata-kata. Namun, dia tetap berdiri dengan pendapatnya. Karena kamu mengerti, mengapa kamu tidak menjelaskannya kepadaku? Bahkan seorang kultivator kerajaan besar hanya akan memiliki harapan hidup 5 hingga 10.000 tahun. Jarang mereka hidup lebih dari 10.000 tahun. Seseorang hanya dapat terbebas dari beban waktu ketika seseorang mencapai kerajaan Empyrean. Meski begitu, seseorang masih tidak bisa menganggap diri abadi. Kerajaan Empyre memiliki cobaan dan kesengsaraan sendiri. Itulah sebabnya mereka mengatakan bahwa yang abadi memiliki 5 jalan menuju degradasi. Beberapa ratus ribu tahun masih merupakan waktu yang sangat lama bagi seorang kultivator kerajaan. Jiang Chen berbicara dengan sangat rinci, membuat Yang Mulia Master Peng tidak bisa berkata-kata. Dia awalnya berpikir bahwa Jiang Chen tidak lain adalah anak yang tidak tahu apa-apa. Tidak pernah ada dalam benaknya dia berpikir bahwa anak muda itu akan memberinya respons yang begitu mendetail. Sepertinya anak muda itu benar-benar mengerti arti di balik tahun. Tapi usianya tidak lebih dari 30 tahun. Bagaimana dia bisa mempertahankan ketenangan seperti itu setelah mendengar tentang rentang waktu yang begitu besar? Seberapa mantap hati daunnya untuk melakukan hal seperti itu? Dia semakin tertarik pada anak muda itu dan menghela nafas panjang dan tulus. Anak baik, sepertinya bukan keberuntungan yang membawamu ke sini. Tidak buruk, kamu sangat menarik. Aku mulai berpikir sangat tinggi terhadap kamu sekarang. Ngomong-ngomong, kamu menyebutkan bahwa kamu sekarang akan dengan nama Zensi. Mengapa demikian? Orang tua itu kesepian selama lebih dari ratusan ribu tahun.
Dia tidak bisa lagi berhenti berbicara sekarang setelah dia ditemani. Jiang Chen lebih dari senang untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Semakin dia bisa mencari tahu tentang 6 istana warisan, semakin menguntungkan baginya. Dia menghibur lelaki tua itu tentang masa lalunya tanpa meninggalkan detail, sampai kehancuran istana Pil Regal. Tidak ada yang disembunyikan, termasuk apa yang terjadi di Ancient Crimson Heavens Sect dan Myriad Domain. Jiang Chen tahu bahwa tidak perlu menyembunyikan kebenaran. Bagaimanapun, Tuan yang terhormat Peng adalah seorang kultivator yang kuat dari zaman kuno yang telah hidup melalui malapetaka iblis kuno. Berdasarkan apa yang dikatakan orang tua itu, dia pastilah seorang pembudidaya Empyrean. Jiang Chen tidak yakin tentang tingkat kultivasinya, tetapi dia lebih dari yakin bahwa warisan yang ditemukan dalam Myriad Domain tidak akan cukup untuk memicu minat sedikit pun padanya. Tetua tetap diam setelah mendengar ceritanya. Dia menghela nafas dengan lembut setelah beberapa saat berlalu. Tampaknya setelah bencana iblis kuno, benua Divine Abyss telah menurun dengan setiap generasi yang lewat. Apa yang terjadi pada ras kuno yang hebat? Di mana mereka sekarang? 8 wilayah atas. Apa itu? Apakah ini bagian dari wilayah manusia? Tuan Tiankun yang terhormat tidak tahu apa-apa tentang keadaan dunia luar saat ini, tetapi Jiang Chen dapat mengatakan bahwa lelaki tua itu tidak sedikit pun puas dengan keadaan umat manusia saat ini. Dia juga melihat daerah 8 hulu dengan cemoohan besar. 8 wilayah atas, wilayah tengah, dan wilayah bawah membentuk seluruh domain manusia. Junior ini tidak memiliki informasi mengenai ras kuno besar lainnya karena mereka tidak lagi ditemukan dalam domain manusia atau teks-teks kuno. Oh, junior ini telah mendengar desas-desus tentang sebuah pulau bernama Myriad Abyss Island. Dikatakan bahwa banyak makhluk kuat telah mengasingkan diri di pulau itu setelah perang kuno yang hebat. Aku percaya mereka pergi karena ki di wilayah manusia abis setelah pertempuran besar. Itu bukan lagi tempat yang cocok untuk seorang ahli Empyrean. Jiang Chen menjelaskan dengan hati-hati. Sialan kuda, Tuan Peng yang terhormat berteriak dengan gelisah. Semua yang kamu dengar adalah dusta. Satu-satunya alasan mereka selamat dari pertempuran kuno adalah karena mereka hanyalah kura-kura pengecut. Semua ahli dengan tulang belakang bergabung dalam pertempuran melawan iblis. Banyak ahli yang kuat jatuh dalam pertempuran. Hanya para admin yang bersembunyi dan tidak memberikan kontribusi apapun pada pertempuran yang bisa bertahan sampai akhir. Dia menghela nafas panjang. Dia tampak sangat gelisah dan kesal. Aku juga pengecut. Pengecut terbesar dari semuanya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Jiang Chen segera menghiburnya. Tetua yang terhormat, itu bukan salahmu. Kamu disegel di tempat ini oleh penguasa Pagoda Velurium. Tuan Peng yang terhormat menghela nafas. Dia tenang sedikit setelah Jiang Chen menghiburnya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia mengangkat suaranya lagi. Anak muda, jika alam manusia benar-benar berada pada kondisi yang telah kamu gambarkan, aku dapat menjamin bahwa kebangkitan ras iblis akan mengejar akhir dari ras manusia. Petik 2. Jantung Jiang Chen berdetak kencang. Apakah situasinya benar-benar mengerikan? Tentu saja. Tuan Peng yang terhormat tidak lagi peduli untuk memengaruhi suasana seorang tetua bijak. Banyak ras besar bersatu sebagai satu pasukan selama pertempuran kuno. Bahkan saat itu, kami hampir tidak bisa menghentikan kemajuan pasukan iblis setelah membayar harga yang mahal. Kami kehilangan hampir 80% pasukan kami. Tentu saja, kami mengumpulkan pasukan mereka dalam jumlah besar juga, tetapi ada beberapa iblis yang terlalu kuat untuk kami bunuh. Pada akhirnya, kami terpaksa menyegel mereka. Apa artinya menyegel mereka? Itu berarti bahwa kita tidak dapat menghilangkannya sampai ke akarnya. Itu artinya suatu hari ras iblis akan bangkit dari abu. Semakin dia berbicara, semakin gusar dia. Aku tidak percaya bahwa para pengecut yang tak tahu malu ini benar-benar melarikan diri dan menyembunyikan diri mereka di sudut dunia. Mereka adalah sampah zaman kuno. Bahkan jika mereka tidak lagi hidup, keturunan mereka pasti sama pengecut dan tak berdaya seperti mereka. Petik 2. Jiang Chen tidak bisa setuju dengan kata-kata ini. Huanger yang paling dicintainya berasal dari Pulau Myriad Abyss, dan jelas bukan pengecut. Dia adalah orang yang sangat berbelas kasih, dan tidak akan pernah lari dari bahaya. Mereka berani melewati semua jenis bahaya bersama. Namun, Jiang Chen tidak mengoreksi Yang Mulia Master Peng. Pria tua itu sangat berkepala panas oleh alam, dan dimeteraikan di pagoda selama ratusan ribu tahun. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah khawatir,
karena dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Wajar jika dia gagal mengendalikan emosinya dan kehilangan emosinya. Tidak heran ada begitu sedikit orang jenius yang bisa memasuki 6 istana warisan. Bahkan seorang lelaki tua seperti aku mulai putus asa. Siapa tahu, mungkin seorang iblis akan muncul di sebelah untuk memasuki 6 istana. Tuan Peng yang terhormat mulai menertawakan kata-katanya sendiri. Memang, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Saat seseorang dengan garis keturunan iblis memasuki pagoda, ia akan terpukul oleh formasi. Ngomong-ngomong Jiang Chen, kamu menyebutkan bahwa pembudidaya terkuat dalam wilayah manusia hanya di ranah kaisar. Jiang Chen memberikan pertanyaan sebelum berpikir. Aku telah bertemu seorang ahli di luar ranah kaisar, tetapi dia bukan dari ranah manusia. Sebagai gantinya, dia menyebut Myriad Abyss Domain, rumah. Petik 2. Bahkan tidak menyebut kura-kura yang pengecut itu. Tuan Tiankun marah karena marah. Jiang Chen tersenyum kecut, tetua yang terhormat. Kamu tidak boleh membuat asumsi umum, tetua itu jelas bukan pengecut. Petik 2. Tuan Tiankun mendengus. Bahkan jika dia tidak, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk nenek moyangnya dan para tetua. Pada titik inilah Jiang Chen menyadari akan sia-sia untuk berunding dengan orang tua itu. Namun, dia tetap teguh bahwa tetua Sun bukan pengecut. Berapa banyak keberanian yang diperlukan seseorang untuk melarikan diri dari Myriad Abyss Domain dengan Huanger, terlepas dari aturan yang ketat. Itu adalah tindakan pengkhianatan besar bagi Myriad Abyss Domain. Hidup mereka akan hangus jika mereka tertangkap. Namun, tetua Sun bersedia mengambil risiko itu semua untuk Huanger. Dia tidak hanya membawa Huang pergi. Dia juga kembali ke Myriad Abyss Domain untuk mencari Requiem Wood. Jiang Chen tidak mengenal tetua Sun dengan baik, tetapi dia masih menghormatinya. Dia juga tidak berpikir buruk tentang Tuan Tiankun, tetapi memperlakukan mereka berdua dengan rasa hormat yang sama. Di dalam Master Peng yang terhormat, dia bisa merasakan keberanian dan keberanian dari seseorang yang memiliki warisan kuno. Pakar kuno juga memiliki vitalitas yang sangat besar. Itu melampaui apapun yang terlihat pada seorang kultivator modern. Jiang Chen menjelaskan sedikit lebih banyak tentang situasi di 8 daerah atas. Tetua itu mengutuk dengan suara rendah sesekali saat dia mendengarkan. Dasar sekelompok bajingan, mereka bahkan tidak dekat dengan kita, tetapi mereka cepat menguasai pertikaian. Bagaimana mereka bisa saling membunuh ketika umat manusia mengalami kemunduran yang begitu besar? Petik 2. Kata-kata ini jelas dimaksudkan untuk Eternal Celestial Capital dan Ninesun's Sky Sect. Chapter 1007. Kunpeng's Meteoric Escape. Bahkan Jiang Chen bisa merasakan bahaya besar dengan pengetahuannya yang terbatas tentang wilayah manusia, apalagi ketidakpuasan Tuan Peng terhormat dengan keadaan umat manusia saat ini. Suasana ras manusia adalah di mana mereka harus merestrukturisasi diri untuk mencari keselamatan. Jika keadaan saat ini dibiarkan berlanjut, saat ras iblis menembus segel kuno, mereka benar-benar akan menelan wilayah manusia. Jiang Chen telah melihat tanda-tanda itu sejak dulu. Ada terlalu sedikit orang dengan pengetahuan dan pengalaman dalam ras manusia saat ini. Di masa lalu, seseorang seperti Kaisar Pivol akan menjadi pembudidaya rata-rata, tetapi di masa sekarang ia praktis salah satu pemimpin terkuat dari wilayah manusia. Yang paling penting, tidak ada bahkan banyak orang di level Kaisar Pivol sama sekali. Fakta bahwa tidak banyak orang di Velurium Capital yang dapat memahami sudut pandang Kaisar menunjukkan betapa sedikit di seluruh wilayah manusia yang benar-benar memiliki visi dan aspirasi. Tidak banyak orang yang akan mempertimbangkan nasib seluruh umat manusia juga. Lebih dari 100.000 tahun kedamaian telah membuat manusia menjadi nyaman dan malas. Mereka telah terbiasa menjalani kehidupan yang menipu diri sendiri. Mereka tahu keberadaan ras iblis, tetapi mereka menolak untuk menghadapi dan menangani masalah ini. Mereka semua hidup dalam angan-angan bahwa ras iblis tidak mungkin menyebabkan masalah setelah mereka dikalahkan dan disegel pada zaman kuno. Bahkan jika ras iblis pada akhirnya akan kembali suatu hari, tidak ada yang berpikir bahwa mereka akan sangat sial karena dilahirkan di era yang malang itu. Itulah sebabnya ada sangat sedikit ahli yang benar-benar mengambil pandangan panjang dan luas seperti Kaisar Pivol. Ini juga hambatan terbesar yang dihadapi domain manusia saat ini. Mereka menolak untuk diyakinkan kecuali mereka dihadapkan dengan kenyataan yang suram. Dari perspektif Jiang Chen, ia telah pergi ke hutan belantara yang sunyi dan menyaksikan aktivitas ras iblis dengan matanya sendiri.
Itu dia memiliki pengakuan yang lebih dalam dari ancaman ini daripada kebanyakan orang. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan, "Senior, aku benar-benar pergi ke padang gurun yang sunyi di mana ras iblis disegel belum lama ini. Aku bahkan sudah pergi ke halaman tertutup." Petik 2. Apa? Nada bicara Tuan Peng yang terhormat tiba-tiba berubah. Dia terdengar sangat terkejut seolah-olah dia disambar petir. "Apa katamu? Kamu sudah pergi ke hutan belantara yang sunyi. Lapangan yang disegel tidak kurang." Petik 2. Ya, Jiang Chen mengangguk. Lubang-lubang mulai muncul di segel hutan belantara yang sunyi. Belum lama ini, beberapa pembudidaya benar-benar keluar sebagai pembawa parasit iblis kayu. Untungnya, aku menemukan parasit lebih awal dan menghilangkannya sebelum kerusakan nyata dapat dilakukan. Aku sudah membuat beberapa pengaturan di Velurium Capital karena hal ini, tetapi sayangnya mereka hanya efektif melawan parasit iblis kayu. Pengaturan ini tidak berguna terhadap jenis iblis lainnya. Hampir rasanya mustahil untuk menghentikan ras iblis dari menyusup ke wilayah manusia. Petik 2. Tuan Peng yang terhormat bergumam dengan marah pada dirinya sendiri. "Musuh iblis ada di sini. Bencana iblis sudah ada di sini. Ceritakan dengan cepat, Jiang Chen, apa lagi yang kamu lihat di hutan belantara yang sunyi?" Petik 2. Jiang Chen tidak berusaha menyembunyikan pengetahuannya. Dia menyampaikan semua yang dia pelajari dari hutan belantara yang sunyi. "Ketika aku pergi, aku menggunakan formasi Ancient Crimson Heavens Sect untuk menutup celah di segel. Seorang pembudidaya biasa akan merasa sangat sulit untuk dihancurkan." Petik 2. Bagus, kamu melakukan yang baik dalam hal ini. Sayangnya, tindakan ini hanya bisa mencegah pembudidaya manusia berjalan sampai mati. Pada akhirnya, formasi kamu tidak cukup kuat untuk menghentikan ahli iblis sejati yang telah terbangun dari tidurnya. Tuan Peng yang terhormat menghela nafas. "Aku tidak tahu bahwa kamu mewarisi warisan sekte kuno Crimson Heavens. Menarik, sangat menarik. Kamu benar-benar terlihat seperti orang yang memiliki takdir yang hebat, jadi aku akan memberi kamu peringatan, nak. Salah satu pelindung 6 istana warisan adalah ahli sekte kuno Crimson Heavens. Ini akan menjadi anugerah kamu ketika kamu akhirnya bertemu dengannya." Petik 2. Oh, sebenarnya ada yang selamat dari sekte surga Crimson kuno di tempat ini. Keingintahuan Jiang Chen segera tersinggung. "Bagaimana apanya? Jangan bilang semua orang di Ancient Crimson Heavens Sect sudah mati." Petik 2. Jiang Chen tidak punya pilihan selain mengulang semua yang ditulis pada tablet batu sekte kuno. Pemujaan mendalam muncul dalam hati Tuan Peng yang terhormat saat dia memuji. "Lihat. Mereka adalah contoh integritas moral seorang ahli kuno dan bantalan terhormat sebuah sekte kuno. Ancient Crimson Heavens Sekte mungkin hanya duduk di antara sekte tingkat pertama dan kedua, tetapi mereka sangat berbakat di dao formasi. Bahkan sekte seperti mereka pun rela untuk melawan invasi iblis dan mati daripada tidak menghormati diri mereka sendiri." Petik 2. Tuan Peng yang terhormat tidak perlu mengatakan ini padanya. Jiang Chen sudah sangat terkesan dengan integritas moral kuno Crimson Heavens Sekte bahkan sebelum hari ini. Beruntung bagi kita semua, daerah tempatmu berada di tepi zona perang kuno, iblis yang disegel di tempat itu cukup lemah. Paling tidak ada iblis tingkat Empyrean atau Raja Iblis di sana. Tuan Peng yang terhormat menghela nafas pelan. Tetap saja, jika hanya beberapa kaisar iblis dan Raja Iblis yang terbangun dari tidurnya, aku ragu ras manusia bisa bertahan mengingat kekacauan yang tersebar yang merupakan wilayah manusia saat ini. Jiang Chen setuju dengan hal ini. Semua berbagai wilayah domain manusia memiliki budaya yang mengerikan. Ada jumlah ekstrim pertikaian dan perpecahan dalam umat manusia. Jika bencana iblis terjadi sekarang, itu akan dengan mudah menyapu seluruh ras. Tetapi itulah kenyataan dari berbagai hal dan tidak ada kekuatan satu orang pun yang dapat mencegah tragedi ini terjadi. Mengingat tingkat degradasi umat manusia sudah ada, mungkin malapetaka adalah apa yang diperlukan untuk membangunkan mereka sedikit. Nah, Kaisar Pifau yang kamu sebutkan adalah orang yang agak menarik. Namun, satu Kaisar Pifau hampir tidak cukup untuk menyelamatkan kita dari kesulitan ini. Aku percaya bahwa kamu dapat memasuki pagoda Velurium karena nasib telah memilih kamu untuk berjalan di jalur takdir yang hebat. Karena itu, aku sangat berharap bahwa kamu dapat menaklukkan 6 istana warisan dan menjadi penguasa baru pagoda Velurium. Bajingan tua itu mungkin orang yang mengerikan, tetapi moralnya berada di tempat yang tepat ketika ras iblis terlibat.
Alasan dia membangun pagoda Velurium adalah untuk meninggalkan warisannya. Sebagai salah satu pemimpin umat manusia, dia tahu betul bahwa dia bisa binasa kapan saja selama perang. Dia siap mati untuk kebaikan yang lebih besar. Itulah sebabnya aku tidak membenci dia meskipun aku tidak menyukainya karena apa yang telah dia lakukan kepada aku. Tuan Peng yang terhormat menghela nafas pelan. Sekarang, sepertinya pilihannya untuk memenjarakan kita benar. Perlakuannya terhadap kita tidak adil, benar, tetapi dari sudut pandang jangka panjang aku percaya bahwa dia membuat pilihan yang tepat. Lagi pula, apa gunanya warisan kuno jika jatuh ke tangan pengecut? Petik 2. Jiang Chen masih tidak tahu siapa pencipta pagoda Velurium, tetapi dia tidak ragu bahwa dia adalah seorang ahli yang hebat. Yang mulia Master Peng tidak hanya akan membenci orang ini selama 100.000 tahun penjara sebaliknya. Hanya orang yang memiliki karisma luar biasa yang dapat mencapai prestasi ini. Baiklah, kami sudah bicara tentang banyak hal, dan aku yakin kamu sudah mempelajari semua yang perlu kamu ketahui. Begitu, apakah kamu akan menantang istana berikutnya? Atau apakah kamu akan pergi dan mempersiapkan diri kamu terlebih dahulu? Petik 2. Jiang Chen berpikir sejenak. Aku sudah di sini, jadi aku bisa mencobanya. Omong-omong, apakah aku memiliki kesempatan kedua untuk mencoba lagi jika aku gagal tantangan ini? Petik 2. Betul, kamu akan memiliki kesempatan kedua di setiap istana. Petik 2. Jiang Chen mengangguk ketika gelombang kepahlawanan naik di hatinya. Kalau begitu aku akan mencobanya. Tolong beri aku tantangan, senior. Petik 2. Berikan tantangan, katamu. Tuan Peng yang terhormat tersenyum masam. Aku seorang tahanan dari tempat ini, dan aku tidak bisa mendapatkan kembali kebebasanku sampai kamu benar-benar mewarisi pagoda Velurium. Karena itu, tantangan yang akan kamu hadapi sudah disiapkan sejak lama. Istana Skikun aku memperhatikan kecepatan absolut, dan di sini kamu dapat mempelajari meteoric escape Kunpeng aku. Setelah kamu berhasil, kamu akan menghadapi tantangan kecepatan. Jika kamu bisa mengalahkan tantangan kecepatan ini, maka kamu akan bisa mengatasi istana Skikun itu sendiri. Hadiahmu untuk mengatasi istanaku akan menjadi garis keturunan yang bisa kamu gunakan untuk menyaring sepasang Kunpeng Wings di masa depan. Petik 2. Berbicara tentang seni melarikan diri dan sayap, Jiang Chen sebenarnya sudah memiliki dua seni seperti itu di gudang senjatanya. Salah satunya adalah sayap cicada, yang lain adalah sayap feather flight. Namun, Jiang Chen juga tahu bahwa kedua sayap itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan sayap Kunpeng. Ras Kunpeng adalah ras binatang ilahi yang sangat kuat bahkan selama zaman kuno. Naga, vermilion burung, Kunpeng, merak, kura-kura hitam, dan harimau putih semuanya adalah penguasa binatang buas kuno. Tuan Peng yang terhormat jelas berasimilasi dengan garis keturunan Kunpeng ke dalam tubuh manusianya, atau dia tidak bisa memiliki garis keturunan seperti itu atau mengolah luput meteorik Kunpeng. Tuan Peng yang terhormat jelas memiliki kesan yang sangat baik terhadap Jiang Chen. Dia menghibur anak itu. Nak, kamu adalah jenius yang paling aku sukai dari setiap jenius yang kutemui sejak zaman kuno, dan kamu juga jenius yang aku yakini memiliki peluang terbesar untuk menggantikan pagoda Velurium. Aku hanya akan memberitahu kamu bahwa tantangan istana menguji potensi kamu dan bukan kultivasi kamu saat ini. Jadi jangan takut karena kamu berpikir bahwa kultivasi kamu saat ini kurang. Ingat, tantangan yang kamu hadapi berubah sesuai dengan wilayah kamu, tetapi satu hal yang tidak berubah adalah tujuan mereka untuk menguji potensi kamu. Jika potensi kamu cukup baik, maka kamu akan memiliki secercah harapan untuk berhasil. Petik 2. Jiang Chen merasa tenang setelah mendengar ini. Pengaturannya bahkan lebih sempurna dari yang dia kira. Jika bukan ini masalahnya, jika tes secara khusus ditargetkan pada tingkat kultivasi yang berada di atas dan di luar tingkat kultivasinya saat ini, maka hampir tidak ada harapan baginya untuk berhasil dalam tantangan ini. Warisan yang disiapkan oleh para ahli kuno kemungkinan akan menyebabkan sakit kepala bahkan bagi para pembudidaya kaisar besar. Ingat, 6 istana warisan menguji potensi, takdir, dan kekuatan kamu secara keseluruhan. Jika takdir benar-benar telah mengirim kamu ke sini, maka peluang kamu untuk sukses akan lebih besar daripada penantang lainnya, Tuan Peng yang terhormat menjelaskan dengan sabar. Kamu memiliki waktu setengah tahun untuk bersiap-siap. Apakah kamu melihat kata-kata dan gambar warisan di sekitar istana Skikun? Tugas kamu adalah menemukan metode yang tepat untuk memupuk meteorik escape Kunpeng dari kata-kata dan gambar ini. Maka,
kamu harus mengolah seni. Setelah setengah tahun berlalu, tantangan akan secara resmi dimulai. Petik 2. Apa maksudmu menemukan metode yang tepat untuk mengolah meteoric escape kunpeng? Apakah beberapa bagian dari kata-kata dan gambar warisan ini benar-benar salah? Petik 2. Tentu saja, ini juga merupakan bagian dari ujian. Jika kamu bahkan tidak memiliki bakat bela diri untuk membedakan metode budidaya yang tepat, jika kamu bahkan tidak bisa lulus ujian teori seni bela diri, lalu apa gunanya bahkan membiarkan kamu mencoba tantangan? Guru Peng yang terhormat berkata dengan tidak sabar. Jiang Chen terkekeh pengertian. Ini bukan masalah baginya. Jika ada satu hal yang berani dia banggakan, itu akan menjadi fondasinya dan wawasan Dao bela diri. Dia tahu bahwa warisan dari 6 istana warisan harus tingkat yang cukup tinggi, tetapi tidak peduli seberapa tinggi itu tidak mungkin lebih tinggi daripada ayahnya, Kaisar Langit, bukan? Chapter 1008. Reaksi dari semua sisi. Keempat dinding istana Skikun direkam dengan kata-kata dan gambar segala macam warisan. Angka tipis mereka membanjiri Jiang Chen. Sebenarnya cukup sulit untuk menemukan satu metode penanaman dari dinding informasi yang padat ini. Bahkan jika metode penanaman diidentifikasi dengan benar, 2 atau 3 bulan mungkin telah berlalu sejak itu. Namun, penantang hanya diberi waktu setengah tahun untuk bersiap sebelum tantangan pertama dimulai. Karena itu, sang penantang sebenarnya cukup terdesak waktu. Tentu saja, jika penantang gagal melewati tantangan, mereka akan diberi kesempatan kedua. Aturan ini diterapkan di setiap tahap. Namun, semua pembudidaya secara alami kompetitif. Tidak ada yang mau menggunakan kesempatan kedua ini jika memungkinkan. Lagi pula, bagaimana jika warisan itu entah bagaimana diubah karena mereka menggunakan kesempatan kedua? Oleh karena itu, Jiang Chen tidak punya rencana untuk menggunakan kesempatan kedua. Dia hanya ingin menggunakan kesempatan untuk pergi. Meskipun pagoda Velurium dan dunia luar berbagi aliran waktu yang sama, seorang pembudidaya dapat mengolah 10 hingga 20 kali lebih cepat di pagoda Velurium. Dia telah memasuki pagoda Velurium untuk waktu yang sangat lama, dan dia agak khawatir dengan situasi di luar. Kekhawatiran ini hanya ditingkatkan oleh janjinya kepada Tuan Klan Coiling Dragon. Beberapa tahun telah berlalu, jadi seni 5 elemen augmentasi kemungkinan akan segera gagal. Mungkin Tuan Klan terjebak dalam kecemasan pada saat ini. Jiang Chen tidak ingin menjadi orang yang melanggar janjinya. Dia berencana untuk keluar setelah dia menyelesaikan tantangan pertama ini di Skikun Palace. Bukan itu, ini juga bukan, ini tidak cocok. Yang ini terlalu kaku juga. Jiang Chen mengaktifkan seni matanya tentang mata Tuhan dan mata emas jahat dengan penuh dan dengan cepat melihat kemana-mana di istana Skikun. Komponen mental dari metode kultivasi ini telah dipecah, jadi dia harus menghubungkan mereka bersama segmen demi segmen. Itu sebabnya dia mencari-cari petunjuk dengan sangat hati-hati. Jika satu segmen saja tidak terhubung dengan benar, seluruh karya seni tidak akan dapat berfungsi. Untungnya, Jiang Chen memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya. Fondasi bela diri daunnya mungkin jauh lebih unggul daripada penguasa istana Skikun, yang mulia Master Peng sendiri. Dia tidak mengekspos fondasinya terlalu banyak. Jelas, itu akan buruk jika dia tampil terlalu baik. Paling tidak, dia perlu membatasi keterampilannya ke tingkat yang sesuai dengan usianya. Bahkan jika dia berperforma berlebihan, dia harus tetap memastikan bahwa itu tidak terlalu bertentangan dengan akal sehat. Kalau tidak, orang yang sibuk seperti Tuan Peng yang terhormat pasti akan mengajukan pertanyaan sampai dia menyelesaikan semuanya. Ada banyak hal yang Jiang Chen tidak menemukan alasan untuk menyembunyikannya, tetapi rahasia kehidupan sebelumnya adalah satu hal yang tidak bisa dia ungkapkan kepada siapapun. Dia membuat kemajuan yang stabil saat dia mencari metode kultivasi lengkap. Dia akhirnya mengumpulkan semua seni mental dan seni fisik sekitar sebulan kemudian. Setelah dia melihat-lihat pekerjaannya beberapa kali dan yakin bahwa dia telah menyelesaikan metode kultivasi, dia akhirnya santai dan mulai berkultivasi. Meskipun Yang Mulia Master Peng terperangkap, istana Skikun adalah wilayah kekuasaannya. Kesadarannya tersebar di seluruh tempat ini, jadi dia bisa memahami semua yang sedang terjadi. Dia sangat terkejut melihat bahwa Jiang Chen dapat mengumpulkan semua seni fisik dan seni mental dari metode kultivasi hanya dalam waktu 1 bulan. Dia berseru dengan kagum diam-diam. Aku kira umat manusia tidak kehilangan kemampuan untuk meneruskan garis keturunan mereka, meskipun mereka sebagian besar goyah sejak perang kuno.
Masih ada para jenius di setiap generasi. Pria kecil ini tampaknya jauh lebih berbakat dan tanggap daripada dua orang jenius sebelumnya yang datang ke sini. Tuan Peng yang terhormat memiliki wawasan yang luar biasa, jadi wajar jika dia bisa membedakan siapa yang lebih unggul dan yang lebih rendah. Plus, Jiang Chen jelas mengungguli dua jenius sebelumnya. Dia hanya di dunia bijak tingkat 9, tapi dia benar-benar berhasil menemukan jawaban dari gugusan warisan acak ini hanya dalam waktu 1 bulan. Anak ini pasti membuat kamu mengharapkan hal-hal besar darinya. Pada saat yang sama, ia tidak bisa tidak menebak. Mungkinkah anak ini menjadi penerus yang dicari si bajingan tua dengan susah payah? Tuan Peng yang terhormat membiarkan kesan pertamanya memerintah penilaiannya. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Jiang Chen, jadi dia tidak bisa membantu tetapi ingin meningkatkan Jiang Chen ke tingkat yang lebih tinggi ketika dia melihat betapa luar biasanya kinerja. Secara faktual, dia juga berpikir bahwa bakat Jiang Chen benar-benar melebihi dua pembudidaya sebelumnya. Dari segi keberuntungan, banyaknya peluang yang dimiliki Jiang Chen walaupun usianya baru 20 tahun juga merupakan bukti bahwa ia benar-benar jenius dengan takdir yang besar. Jika dia benar-benar memiliki semua kualitas yang diperlukan, maka dia mungkin benar-benar bisa menjadi penguasa baru Pagoda Velurium. Tuan Peng yang terhormat tidak bisa membantu kegembiraan aneh yang dia rasakan. Setelah terperangkap selama lebih dari 100.000 tahun, tidak ada yang menginginkan kebebasan lebih dari dia. Namun, kebebasan ini tidak akan diperoleh dengan mudah. Pertama, seseorang harus muncul sebagai pewaris. Selain itu, mereka perlu melayani tuan baru mereka selama 10.000 tahun setelah mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Ini juga aturan yang tidak bisa diubah. Setiap pelindung 6 istana warisan adalah orang yang bangga. Jika karakter dan temperamen tuan baru mereka membuat mereka jijik, mereka mungkin tidak akan senang melayani tuan baru mereka. Namun, Yang Mulia Master Peng menemukan bahwa lelaki kecil bernama Jiang Chen ini sangat seleranya dalam setiap aspek. Itu sebabnya dia menantikan kesuksesannya. Kebebasanku ada di tanganmu, anak kecil. Tuan Peng yang terhormat tidak menyangkal bahwa dua orang jenius sebelumnya yang muncul juga orang-orang jenius sejati. Namun, kesannya terhadap mereka jauh lebih rendah daripada kesannya terhadap Jiang Chen. Itu karena dia melihat kualitas unik di Jiang Chen. Selain itu Jiang Chen sangat jujur, dan dia telah berbicara tentang pengalamannya tanpa berusaha menyembunyikan apapun. Yang lebih jarang adalah fakta bahwa Jiang Chen tidak takut untuk berbicara kembali. Dia tidak menyerah tanpa syarat hanya karena tuannya adalah pelindung istana Skikun. Tuan Peng yang terhormat sama sekali tidak keberatan dengan kesombongan. Di pinggiran Pagoda Velurium, kekuatan di bawah perintah 7 kaisar besar masih terserap dalam kenyataan bahwa Tuan Muda Zen terobosan yang sukses dari Velurium Obelisk ke-9. Seluruh ibu kota Velurium tenggelam dalam kegembiraan liar juga. Ini bukan acara akbar, tapi mungkin juga salah. Sebenarnya, itu adalah acara akbar yang tidak bisa dinikmati bahkan sekali dalam 10.000 tahun. Dominasi Tuan Muda Zen yang sukses atas Velurium Obelisk ke-9 adalah prestasi yang melampaui semua jenius lainnya hingga saat ini. Saat ini, tidak hanya kemuliaan Tuan Muda Zen mengalahkan rekan-rekannya, tetapi juga membanjiri bahkan 7 kaisar agung dan ribuan tahun sejarah Velurium Capital. Ada yang senang dan ada yang bermasalah. Di tempat terpencil di Velurium Capital, beberapa Raja Suci dari Eternal Celestial Capital telah berkumpul bersama. Saint Holy King Mu, Saint Holy King Ke, Holy Bei, dan Mi Chenzi, penantang yang kalah melawan Jiang Chen, semuanya hadir. Ketika mereka mendengar bahwa Tuan Muda Zen telah berhasil menaklukkan ke-9 Velurium Obelisk KS, para pembudidaya modal abadi ini semuanya mengenakan ekspresi serius di wajah mereka. Semua orang, aku harus mengatakan bahwa modal surgawi abadi mungkin menghadapi masalah besar dalam waktu dekat. Tidak ada gunanya menyembunyikan apapun, jadi Saint Holy King mau berbicara terus terang. Ya, aku tidak pernah berpikir bahwa anak itu akan menjadi berbakat ini. Dia menyembunyikan dirinya dengan sangat dalam. Saint Holy King juga menghela nafas. Tapi Raja Suci Bei bertanya dengan takut-takut, Saint Holy Kings, apakah kalian berdua benar-benar yakin bahwa Tuan Muda Zen adalah Jiang Chen dari Regal Pil Palace? Terus terang, ini adalah di mana mereka merasa paling dikalahkan. Terlepas dari semua rencana mereka tidak dapat mengkonfirmasi apakah Tuan Muda Zen adalah Jiang Chen bahkan sampai hari ini.
Meskipun mereka telah membuat beberapa kesimpulan dan merasa bahwa Tuan Muda Zen adalah Jiang Chen, setelah diperiksa lebih dekat mereka merasa bahwa Tuan, khususnya di arena, tidak merasa seperti Jiang Chen yang legendaris. Bagaimana menurutmu, Mi Chenzi? Tanya Sein Holy King ketika Mi Chenzi menantang ranking Tuan Muda, dia mengejutkan semua orang dengan menyerah dan pergi dengan tergesa-gesa. Meskipun ia berhasil melarikan diri dengan hidupnya, ia juga menjadi lelucon di Felurium Capital. Dengan itu, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Mi Chenzi. Aku percaya bahwa kita mungkin telah memikirkan hal-hal lain. Jika Tuan Muda Zen benar-benar Jiang Chen, maka ia tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan identitasnya sekarang. Mi Chenzi melanjutkan, aku setuju dengan pendapat umum di luar. Tuan Muda Zen ini mungkin adalah pion yang dibesarkan oleh Kaisar Pifao secara rahasia. Petik 2. Raja Suci Bei juga mengangguk. Aku percaya bahwa garis deduksi ini juga lebih logis. Jika kita adalah Kaisar Pifao, kita tidak akan meninggalkan seorang pengganti jenius di dunia sekuler untuk menyia-nyiakan hidupnya, bukan? Hewan itu Jiang Chen lahir di tempat kecil bernama Kerajaan Timur. Dia juga membuang-buang waktu di tempat-tempat kecil lainnya seperti Kerajaan Sky Laurel dan Precious Trisek. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, ia tidak tampak seperti pion yang diam-diam diangkat oleh Kaisar Pifao. Petik 2. Sein Holy King menghela nafas dengan lembut. Itu adalah deduksi logis, ya. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa aku tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir tentang keberhasilan Tuan Muda Zen? Petik 2. Sein Holy Kingmu juga setuju. Aku juga tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa anak muda Zen ini dapat menjadi ancaman bagi modal surgawi abadi di masa depan. Mi Chenzi dan Raja Suci Bei saling bertukar pandang. Status mereka lebih rendah daripada dua Raja Suci yang suci, sehingga tidak ada di tempat mereka untuk mengajukan keberatan. Namun, mereka pasti berpikir bahwa dua Raja Suci-suci itu bereaksi berlebihan. Beberapa saat kemudian, Sein Holy King menghela nafas. Lupakan saja, sudah terlambat untuk membicarakan hal ini. Apakah Tuan Muda Zen Jiang atau tidak, kita harus siap untuk kemungkinan ini. Jika dia benar-benar adalah Jiang Chen, modal surgawi abadi akan menemui krisis di masa depan. Siapa tahu, jika dia menjadi master sejati Gunung Suci Pifao puluhan atau ratusan tahun kemudian, dia mungkin memulai perang melawan kita. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka memikirkan Felurium Capital memulai perang melawan modal surgawi abadi. Mi Chenzi tidak bisa membantu tetapi berkata, ini tidak mudah, bukan? Bahkan jika dia adalah Jiang Chen, dan bahkan jika dia mengendalikan Secret Pifao Mountain, itu masih tidak berarti dia mengendalikan seluruh ibu kota Felurium. Aku mendengar bahwa tidak semua orang di Felurium Pagoda memiliki pendapat yang sama. Untuk waktu yang paling lama, Kaisar Sura dipandang sebagai pembudidaya yang paling mungkin menggantikan Kaisar Pifao, dan kemudian Tuan Muda Zen ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Aku ragu bahwa faksi Kaisar Sura akan bersedia untuk mematuhi perintahnya. Petik 2. Analisis ini memang masuk akal. Sein Holy Kingmu juga mengangguk. Dalam hal itu, apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuat sekutu dari Kaisar Sura dan mendukungnya. Selama Felurium Capital jatuh ke tangan Kaisar Sura, Eternal Celestial Capital akan dapat beristirahat tanpa khawatir. Jika hanya Gunung Merak Suci yang harus kita hadapi, lalu apa yang harus ditakuti? Petik 2. Felurium Capital kuat karena mereka memiliki 7 Kaisar Agung. Selain itu, satu-satunya alasan Gunung Pifao Suci hampir setara dengan kekuatan Eternal Celestial Capital adalah karena mereka memiliki ahli yang menentang surga seperti Kaisar Pifao. Kalau tidak, jika Kaisar harus dikeluarkan dari persamaan, fraksinya jauh lebih rendah daripada modal surgawi abadi dalam hal kekuatan keseluruhan. Chapter 1009. Menerima tantangan. Tidak butuh waktu lama bagi Eternal Celestial Capital untuk menetapkan rencana mereka. Sebuah bayangan hitam melesat melintasi langit. Jiang Chen terbang melewati seperti bintang jatuh. Wosh wosh wosh. Jiang Chen terbang melintasi langit berulang kali, masing-masing upaya berturut-turut lebih cepat dari sebelumnya. Aku belum mencapai batas kemampuan aku. Aku bisa lebih cepat. Dia merenung dalam-dalam dan menembak ke langit lagi. Dia adalah meteor dalam perlombaan dengan bulan. Sudah 4 bulan sejak dia pertama kali mulai menanam kunpeng meteoric escape. Dia sangat meningkat dalam periode waktu tertentu. Eksekusinya pada seni bahkan lebih sempurna,
dan dengan kecepatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya setelah dia menggabungkannya dengan Feather Flight Wings. Dia telah menembus batasnya lagi. Cek tes. Ini benar-benar seni yang luar biasa. Kecepatan aku saat ini kemungkinan melebihi kecepatan beberapa ahli kaisar tingkat tinggi. Jiang Chen bawaan cepat. Namun, kecepatannya telah meningkat dengan pesat setelah ia membudidayakan Feather Flight Wings bersamaan dengan Kunpeng Meteoric Escape. Dia juga sangat terkejut dengan peningkatan kecepatan yang luar biasa. Penggarap pada tingkat yang sama tidak akan lagi cocok untuk aku dalam hal kecepatan absolut dan relatif. Bahkan, sebagian besar kultivator kerajaan tidak akan lebih cepat dari aku. Dengan begitu banyak peningkatan pada kecepatan absolut aku yakin bahwa sekarang aku dapat melarikan diri dari domain kaisar dengan kecepatan saja. Satu-satunya seni tanpa counter adalah kecepatan. Kecepatan itu sendiri merupakan keuntungan. Semakin cepat, semakin banyak keuntungan yang dimiliki. Kecepatan pada dasarnya kuat. Ini memperkuat dan meningkatkan kekuatan serangan. Itu bukan alat belaka untuk digunakan dalam melarikan diri. Itu sangat berguna dalam pertempuran nyata, di mana kecepatan sering memberikan keuntungan luar biasa. Tidak masalah jika seseorang melakukan pelanggaran atau pertahanan, yang dengan kecepatan tercepat memiliki peluang terbesar untuk menang. Lagi pula, bertahan melawan musuh yang lebih cepat bukanlah tugas yang mudah. Tantangan istana pertama secara bertahap mendekati setiap hari. Jiang Chen sudah memiliki penguasaan yang baik atas Kunpeng Meteoric Escape, tetapi karena sifatnya yang perfeksionis, dia tidak mengendur bahkan sedikit pun untuk hari-hari yang tersisa. Dia terus mengabdikan dirinya untuk budidaya seni. Bahkan taktik Feather Flight memucat dibandingkan dengan seni khusus ini. The Feather Flight Tactics lebih didedikasikan untuk seni melarikan diri. Sebagian besar kekhasannya dimaksudkan untuk melarikan diri. Itu adalah seni bertahan hidup yang sangat berguna. Kaisar Feather Flight sering mengandalkannya untuk melarikan diri dari situasi putus asa. Bahkan saat itu, masih belum ada tandingannya untuk Meteoric Escape Kunpeng. Seni ini tidak hanya berbagi banyak keuntungan yang dimiliki oleh Feather Flight Tactics, itu juga unggul dalam banyak hal. Misalnya, itu memberinya kecepatan relatif lebih banyak dalam pertempuran, memungkinkan gerakan yang lebih gesit, dan juga meningkatkan waktu responsnya. Itu adalah seni yang melatih kecepatan seseorang untuk semua situasi. Selain itu, seni ini juga mengandung kekuatan destruktif bawaan. Ketika luput meteorik Kunpeng dibawa ke batas ekstrim, itu akan menimbulkan energi panas yang sangat kuat dan cahaya pemutusan yang hebat. Banyak lawan langsung terbunuh oleh cahaya tajam yang memotong. Bahkan jika mereka entah bagaimana menghindarinya, mereka akan dikonsumsi oleh sejumlah besar panas yang dihasilkan. Itu adalah seni yang menimbulkan pelanggaran saat bertahan, dan sebaliknya. Itu adalah seni yang benar-benar hebat. Jiang Chen terkesan dengan hal itu meskipun ia telah belajar seni dari pesawat surga. Semakin dia belajar tentang seni, semakin luar biasa jadinya. Kekagumannya pada Tuan Peng hanya bertambah seiring berjalannya waktu. Setengah bulan kemudian, batas waktunya setengah tahun akhirnya naik. Suara Tuan Peng terdengar lagi. Jiang Chen, waktu setengah tahun telah berlalu. Kamu harus memasukkan alasan pengujian. Jika kamu melewati tantangan, itu berarti kamu telah melewati istana Skikun. Meskipun kamu diberi satu coba lagi di setiap putaran, aku benar-benar berharap bahwa kamu tidak akan menggunakannya di sini. Bahkan, akan lebih baik jika kamu tidak perlu menggunakannya. Petik 2. Jiang Chen bisa merasakan dorongan dalam suara Guru Peng. Kehangatan memenuhi hatinya, dia berteriak keras, "Tetua yang terhormat, jangan khawatir. Aku telah memahami seni dengan sangat baik, dan kultivasi aku telah berjalan dengan sempurna. Jika tantangan hanya menguji potensi dan bukan tingkat kultivasi, maka aku memiliki keyakinan penuh untuk sukses." Petik 2. Ini adalah kepercayaan mutlak. Pria tua itu tertawa. "Hehe. Anak baik, aku suka kepercayaan diri kamu. Berdasarkan pengamatan aku dari beberapa bulan terakhir ini, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku benar-benar terpana dengan potensi kamu." Gerbang ke lokasi pengujian sudah terbuka. Akan ada formasi di luar gerbang untuk menyesuaikan kesulitan sesuai dengan tingkat budidaya kamu. Kamu bisa masuk. Petik 2. Jiang Chen tidak lagi ragu-ragu dan berjalan menuju gerbang dengan langkah besar. Tidak ada yang tersisa untuk dia khawatirkan pada saat ini. Dia setenang air, pikiran kehilangan bahkan tidak pernah terlintas di benaknya. Dia didedikasikan hanya untuk satu pemikiran, taklukkan tantangan.
Sebuah pintu tertutup perlahan-lahan terbuka di sisi kanan istana Skikun. Sinar cahaya muncul dari dalam celah dan berlindung tubuh Jiang Chen. Cahaya memindai tubuhnya dan memastikan bahwa kultivasinya berada di alam bijak tingkat ke-9. Formasi mulai berdenyut, dan Jiang Chen segera menghilang dalam cahaya terang. Ketika cahaya terang mereda, dia menyadari bahwa dia telah diteleportasi ke tempat pengujian. Ada sungai lebar di depannya. Airnya biru seperti Bima Sakti, membuatnya tampak seperti pita berliku biru. Tepi yang berlawanan diselimuti oleh kabut. Babak pertama adalah ujian kecepatan absolut. Apakah kamu melihat sungai? Kamu harus mencapai tepi yang berlawanan dengan Kunpeng Meteoric Escape sebelum gelombang pertama mogok dan sebelum gelombang kedua naik. Jika setetes air mendarat pada kamu pada waktu tertentu, kamu akan gagal. Ingat, ini bukan hanya tes kecepatan absolut. Ini juga ujian kelincahan dan waktu respons kamu. Petik 2. Jiang Chen mengambil napas dalam-dalam sambil melihat sungai biru. Ombaknya naik dan menabrak dengan kecepatan sangat cepat. Hampir tidak ada interval waktu antara kedua gerakan. Itu cepat dan halus, seperti berjalan. Kaki kanan secara alami mengikuti langkah kaki kiri. Untuk menyelesaikan tantangan ini, orang akan membutuhkan waktu respon yang sangat cepat dan pemahaman penuh tentang situasi. Hanya ada waktu napas antara dua gerakan gelombang. Seseorang harus bergerak dalam contoh itu. Semua upaya akan sia-sia jika salah mengartikannya bahkan dengan sepersekian detik. Setetes pendaratan air berarti kegagalan segera. Jiang Chen melihat penghalang yang sangat kuat antara kedua bank. Ketinggian maksimum yang bisa dia capai dengan Kunpeng Meteoric Escape sekitar 10 kaki di atas sungai. Ini berarti bahwa jika dia gagal menangkap waktu yang tepat antara kedua gerakan gelombang, dia akan terciprat oleh air dari munculnya gelombang kedua. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam lagi dan menatap sungai. Dia sepenuhnya membenamkan dirinya dalam ritme sungai. Dia tiba-tiba bergerak, sayap Kunpeng melebar dan berkontraksi di belakangnya. Siluet emas melesat ke udara, meninggalkan bayangan berbentuk busur di atas sungai. Saat siluet mendarat di tepi seberang, ombak bangkit dan menabrak bayangan. Jiang Chen sudah berada di bank yang berlawanan. Dia telah mengeksekusi karya seni dengan sempurna, mengatur waktunya dengan rapi, dan mencapai kecepatan sempurna. Bahkan tidak ada setetes air pun di tubuhnya. Dia telah menyelesaikan tantangan dengan anggun dan kemahiran. Selamat, kamu telah melewati babak pertama. Babak berikutnya adalah tes kecepatan relatif. Petik 2. Ada 3 putaran pengujian dalam tantangan Istana Skikun. Babak pertama diuji untuk kecepatan absolut, putaran kedua diuji untuk kecepatan relatif, dan babak terakhir diuji untuk pemahamannya tentang seni. Tempat pengujian untuk putaran kedua berada di ruang rahasia. Jiang Chen bisa merasakan tekanan aneh di dalam ruangan. Ada aura di dalam ruangan yang memberi penghuninya perasaan tertekan. Babak kedua adalah tes kecepatan relatif dan juga waktu respons. Kamu akan diserang secara acak dari semua sisi ruangan. Terserah kamu untuk merespons serangan ini dan menghindarinya. Ingat, kamu tidak diizinkan untuk mengembalikan hit apapun. Kamu hanya bisa menghindar dengan mengandalkan seni kamu. Tes akan berlangsung selama 15 menit. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, Jiang Chen segera memperluas kesadarannya dan sepenuhnya mengaktifkan kepala psikis. Dia telah memasuki kondisi ketakutan. Setiap sudut ruangan, setiap detail, dan setiap inci udara yang bergerak kini berada dalam genggamannya. Bahkan rambut di tubuhnya sekarang menjadi sensor. Dia tiba-tiba mendengar gerakan udara yang tidak normal dengan telinganya. Dia segera mengeksekusi seni dan bergerak sedikit. Sebuah panah cepat melesat melewati tubuhnya, nyaris merindukannya. Dia terus mengaktifkan speed art cahaya dan terus menghindar ke kiri, kanan, dan tengah. Anak panah ditembakkan padanya dari semua sisi seperti hujan lebat. Mereka tidak hanya cepat, tetapi juga sangat tajam. Dia benar-benar terkepung dari segala arah. Namun, dia sudah mengalami serangan serupa di tahun-tahun sebelumnya. Kembali ketika dia berada di Kerajaan Timur, dia menghadapi rentetan niat pedang yang sama. Namun, perbedaan kesulitannya sejelas siang dan malam. Dia bahkan tidak mampu membuat kesalahan milimeter karena kecepatan yang luar biasa. Sebuah panah akan memukulnya jika dia membuat kesalahan sekecil apapun. 15 menit tidak terlalu lama. Tetapi serangan dengan intensitas, kepadatan, dan kecepatan ini benar-benar akan menjadi ujian bagi siapapun. Lagi pula, satu hanya diizinkan untuk menghindar dan bahkan tidak dapat mengembalikan hit apapun.
Putaran pengujian ini membutuhkan akurasi lebih dari yang sebelumnya. Butir-butir keringat menetes dari ujung hidungnya. Chapter 1010. Berita yang mencengangkan Jiang Chen. Meskipun penguasaannya atas seni, Jiang Chen cukup tegang dengan ujian kekuatan dan kecepatan. Tes seperti ini melampaui batas yang bisa dipertahankan seseorang dari level kultivasinya. Karena persidangan memaksanya melewati titik puncaknya, itu merupakan rintangan yang signifikan berkaitan dengan refleks dan stamina. Untungnya, dia memiliki pengalaman 2 kali seumur hidup untuk membimbingnya. Dia mampu menenangkan dirinya pada saat-saat genting, menjaga arah dan ketenangannya. Semakin lama dia bertarung, semakin dia menjadi ulet. Di antara Dotges dan Sif, dia merasakan semburan inspirasi yang tak terhitung naik ke puncak pikirannya. Awalnya, Jiang Chen merasa tugas itu cukup menakutkan. Namun, dalam beberapa saat terakhir ini, ia semakin sering mendapatkan gagasan tentang cara meningkatkan kecepatannya sendiri. Karena itu, ia merasa lebih mudah bertahan hidup setiap detik. 15 menit berlalu sebelum lama. Ketika semua serangan berhenti, pakaian Jiang Chen benar-benar basah kuyup, meresap dengan keringat dari dalam keluar. Dia tidak berharap hanya 1/4 jam untuk menghabiskan begitu banyak energi dan stamina. Harus diakui, tes khusus ini sangat menarik. Itu pada dasarnya sempurna dalam setiap aspek. Itu menguji kecepatan, refleks, kemahiran, dan penilaian sadar. Hampir semua yang ada untuk diperiksa, sungguh. Aku kira ini menunjukkan bahwa aku tidak boleh meremehkan 6 istana warisan ini. Aku pikir aku sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk mereka, tetapi hanya ada garis tipis antara kesuksesan dan kegagalan sekarang. Putaran uji coba masa lalu membuat Jiang Chen lebih waspada terhadap kesulitan istana. Ini hanya yang pertama dari banyak yang akan datang. Percobaan nanti pasti akan lebih sulit daripada lebih mudah. Jika aku tergesa-gesa dalam hal-hal, jumlah keangkuhan sedikit saja akan cukup untuk menutupi hati aku. Segala ketidakmurnian di sana barusan mungkin akan berakhir pada eliminasi aku. Berpikir kembali, dia lega dan agak bersyukur. Jiang Chen menyesuaikan diri sedikit sebelum keluar dari ruang rahasia, datang ke dunia yang sama sekali berbeda. Tes kali ini adalah untuk memverifikasi pemahaman Jiang Chen tentang teknik meteorik escape kunpeng. Secara alami, melewati babak ini berarti berhasil mengatasi seluruh istana Skikun. Oleh karena itu, ia akan memenuhi syarat untuk menerima hadiah yang sesuai, garis keturunan kunpeng. Garis keturunan kunpeng dapat dihitung sebagai token, tanda kepercayaan Master Peng. Menerima garis darah setara dengan menerima baik istana maupun penerimaan tuan. Tes ini agak mirip dengan obelis Velurium. Jiang Chen perlu menganalisis escape meteorik kunpeng dengan kesadarannya. Berdiri di depan obelis batu raksasa, Jiang Chen menyuntikkan kesadarannya ke dalam struktur. Seketika, bayangan kunpeng muncul di permukaan obelis. Mengaum, binatang itu mengangkat kepalanya, meraung ke langit. Kemudian, ia mulai bergerak dengan tergesa-gesa seperti komet. Tugas Jiang Chen adalah menggunakan kesadarannya untuk memahami seni ini. Bahkan, dia perlu mengikuti dan bahkan memprediksi jalan binatang itu. Itu adalah pekerjaan yang membutuhkan perhatian cermat terhadap detail. Dia dengan cepat membiasakan diri dengan irama yang dibutuhkan untuk persidangan. Seseorang dengan kaliber intuitifnya dapat dengan mudah membuntuti bayangan meteor, merencanakan semua jalur potensial ke depan. Kontrol yang baik seperti itu menguji tidak hanya ketajaman persepsi, tetapi juga pemahaman menyeluruh tentang kelezatan teknik. Ketidakakuratan dalam pemahaman berarti kegagalan besar. Selain kontrol yang disebutkan di atas, diperlukan juga tinjauan ke depan yang cukup. Itu adalah sifat yang membutuhkan fondasi tertentu juga. Tanpa latihan yang cukup dengan teknik ini, bagaimana bisa ada tinjauan ke masa depan? Pengalaman luas Jiang Chen dengan teknik bela diri dan bakat bela diri yang luar biasa baik memberinya keuntungan yang tidak dapat diatasi. Itu tidak mudah, tetapi sebenarnya relatif lebih mudah daripada putaran kedua. Setelah serangkaian perjuangan, Jiang Chen membawa putaran pengujian ini ke kesimpulannya juga. Anak baik, aku tahu kamu memilikinya di dalam diri kamu. Itu adalah suara gembira guru kunpeng. Kamu tidak mengecewakanku. 3 putaran pengujian berturut-turut telah menghabiskan banyak energi bagi Jiang Chen. Dia harus duduk sebentar, mendapatkan kembali kekuatannya, sebelum bisa membuka matanya lagi. Senyum senang sekarang tergantung di wajahnya. Aku menghargai harapan tinggi kamu, Tuan Senior. Sejujurnya, aku hanya melewati kulit gigiku. Petik 2.
Aku tidak akan mengatakan hal yang sama, Tuan Peng tertawa. Aku bisa melihat bahwa kamu sebenarnya cukup terampil. Tuan jarang memuji orang lain. Dia terutama membiarkan murid-murid junior melakukan gerakan seperti itu, memiliki anggapan bahwa anak-anak muda yang menerima terlalu banyak pujian akan menjadi terlalu bangga dan penuh dengan diri mereka sendiri. Namun, pada saat ini, persetujuannya sepenuhnya jujur. Ah iya, kamu akan menerima 2 hal sebagai hadiah kamu. Yang pertama adalah 3 tetes darah Kunpeng, yang merupakan tanda kepercayaan Istana Skikun. Yang kedua adalah segel ruang waktu. Petik 2. Darah Kunpeng cukup mudah dimengerti dari namanya. Namun, apa itu meterai ruang waktu? Segel ruang waktu adalah jimat yang secara unik ditemukan di Pagoda Veluriam. Mematahkannya akan menciptakan bagian dimensi, dimanapun kamu berada. Ini akan membawa kamu ke dalam 6 istana warisan. Karena kamu telah menerobos Istana Skikun, kamu akan dibawa langsung ke istana berikutnya setiap kali kamu melakukannya. Petik 2. Sungguh ajaib. Jiang Chen terkejut dengan efek segel. Dia tahu bahwa beberapa jimat cukup kuat untuk melakukan hal serupa. Namun, hanya master dari pesawat surga yang dapat membuat barang-barang seperti itu. Calon pembuat harus memahami misteri ruang waktu yang kuat untuk dapat membuka bagian-bagian seperti itu dengan paksa. Segel ruang waktu adalah harta yang menyelamatkan nyawa sangat efektif. Tidak peduli seberapa buruk keadaannya, memecahnya akan langsung mengembalikan pengguna ke Pagoda Veluriam. Arsitek Pagoda Veluriam pastilah seorang master di antara para master. Seorang ahli seperti itu pasti akan memiliki tempat bahkan di pesawat surga. Jiang Chen tiba-tiba dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang benua Divine Abyss. Jika pesawat ini benar-benar hanya pesawat biasa, bagaimana ia bisa menelurkan seseorang yang begitu kuat? Dengan kata lain, mengapa ia terlahir kembali ke dalam pesawat yang seharusnya duniawi? Kekuatan apa yang menyebabkan reinkarnasinya di sini? Apakah itu merupakan tindakan yang disengaja dari ayahnya, Kaisar Surgawi, atau hanya kebetulan saja? Untuk saat ini, itu adalah pertanyaan tanpa jawaban yang mengisi hati Jiang Chen dengan keraguan. Bingung dengan semua ini, dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Bolehkah aku meninggalkan pagoda sekarang? Kalau begitu, senior. Jiang Chen tiba-tiba menyapa sekali lagi. Jelas, kamu tolol. Siapapun yang datang ke 6 istana warisan memiliki kesempatan untuk pergi dan masuk kembali setelah setiap orang. Namun, sebelum melakukannya, kamu harus bersumpah pada iblis batin kamu bahwa kamu tidak akan mengungkapkan rahasia istana. Kalau tidak, semoga mereka benar-benar menghabisimu. Master Peng menghela nafas. Itu aturannya. Orang yang membangun pagoda Veluriam membuatnya, dan tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkan mereka. Petik 2. Jiang Chen menemukan aturan-aturan ini cukup dimengerti. Mereka yang menahan diri untuk memasuki 6 istana tidak memiliki kesempatan seperti itu. Formasi yang mengirim mereka pergi secara otomatis menghapus memori terkait. Hanya mereka yang memasuki 6 istana yang memiliki kesempatan untuk mempertahankan ingatan mereka, tetapi itu juga mengharuskan mereka untuk mendapatkan hak masuk kembali. Jika mereka gagal pada kesempatan tunggal dan mengulangi hasil mereka untuk kedua kalinya, ingatan mereka akan terhapus sama saja. Pagoda Veluriam telah menyempurnakan seni kerahasiaannya. Begitulah cara ia mempertahankan tradisi selama lebih dari 100.000 tahun peninggalan. Dunia luar tidak mengenal satupun teka-teki sampai hari ini. Keheningan Jiang Chen berikutnya membuat Tuan Peng menggaruk kepalanya. Kamu tidak benar-benar akan pergi keluar, kan? Dia tidak bisa tidak bertanya. Jika aku jadi kamu, aku lebih suka tinggal di sini dan pergi menantang istana kedua ketika saatnya tiba. Senior, aku harus keluar sebentar. Jiang Chen tersenyum masam. Keras kepalanya mengecewakan tuannya. Jika kamu ingin pergi, istana lain memiliki formasi yang melakukan itu juga. Apa kamu yakin tentang ini? Ya, aku. Jiang Chen mengangguk. Setelah berada di sini bertahun-tahun, dia tidak yakin tentang bagaimana dunia luar mengalami kemajuan ketika dia pergi. Hal terberat yang ada di benaknya adalah kemungkinan terjadinya invasi iblis yang prematur. Janji yang telah dia buat untuk Tuan Klan Naga Melingkar adalah alasan lain dia harus pergi. Melanggar itu kemungkinan akan menghasilkan penciptaan iblis batin. Tuan Peng merasa tertekan dengan resolusi pemuda itu. Jiang Chen sepertinya tidak bisa tinggal dengan alasan apapun. Jarang ada anak di sekitar untuk mengobrol dengan aku dan mengurangi kebosanan aku. Mengapa kamu ingin pergi keluar? Iya. Sudahlah,
Sudahlah, aku tahu kamu akan memiliki alasan untuk ini dan itu. Baiklah, sumpahlah. Petik 2. Jiang Chen segera menyumpah sumpah iblis di dalam dirinya. Sama seperti sumpah surgawi, sumpah iblis batin cenderung mengerikan dan memuaskan diri sendiri. Kamu sebaiknya tidak mengingkari sumpah itu, Jiang Chen. Jika kamu melakukannya, kamu akan dikutuk selamanya. Aku tidak hanya membuat kamu takut, kamu tahu. Rahasia Velurium Pagoda terkait dengan nasib, kekayaan, dan masa depan umat manusia. Tidak ada kesalahan, kecelakaan. Apakah kamu mengerti? Tuan Peng tak kenal lelah dalam peringatan yang berulang-ulang. Keseriusan tuan tua itu memicu pertanyaan di Jiang Chen. Kekayaan umat manusia, siapa yang sebenarnya membangun pagoda Velurium? Aku mendengar bahwa pagoda utama memegang dekrit dan relik empirinya. Apakah dia, seorang ahli Empyrean yang hebat? Petik 2. Tuan Peng tersenyum dengan tenang. Pakar Empyrean, terlalu muda dan terlalu sederhana, teman kecilku. Apa yang disebut dekrit dan relik Empyrean hanyalah asap dan cermin. Mereka bukan hal-hal yang sebenarnya terletak di jantung pagoda. Begini, tipu muslihat bajingan tua itu, kamu tahu. Petik 2. Apa? Jiang Chen bingung. Dia ingat hari pertama dia datang ke Velurium Capital. Pada saat itu, Wei Jie dengan bangga mengatakan kepadanya, dengan sangat jelas, bahwa pagoda Velurium memegang dekrit penguasa empati generasi pertama dan peninggalan Empyrean. Selama ini, dia berpikir bahwa itu adalah barang paling penting yang dimiliki pagoda. Mengingat apa yang baru saja dikatakan Master Peng, bukankah itu masalahnya? Dekrit itu, peninggalan, keduanya hanya bagian dari kebohongan.